Baiklah, selamat pagi para siswa kami sekalian. Kita bertemu dalam materi kita lanjutan mengenai gereja yang memperbaharui diri. Ini pertemuan yang terakhir untuk materi kita bab 7, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan bagaimana tentang mimikri sebagai mekanisme, ya. Mimikri itu adalah alat perlindungan diri, itu istilahnya, di mana makhluk harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi kehidupan dan kelangsungan hidupnya, ya, untuk dapat bertahan hidup dan dapat untuk hidup di dalamnya. Nah, yang kedua, di dalam memperbaharui diri, Bapak akan menjelaskan ada beberapa hal tambahan, yaitu manusia yang berubah, ya, manusia yang berubah, umat Allah yang berubah, di mana umat Allah yang berubah ini ada 5 poin yang perlu juga dipahami, yaitu mengenai perubahan umat itu dan gereja sebagai umat Allah yang baru, gereja yang diperbaharui dan pembaruan melalui gerakan-gerakan Pentakosta, dan juga yang terakhir, yang kelima, mengenai bagaimana gereja harus terus memperbarui diri. Nah, yang kemudian manusia yang berubah. Perubahan itu sangat perlu kepada kita semua. Di sana ada saya buat kutipan, di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Karena itulah manusia mampu bertahan hidup sampai sekarang. Nah, jadi artinya manusia itu memiliki suatu kemampuan untuk dapat bertahan hidup dan menyesuaikan hidupnya supaya tidak digilas oleh zaman. Nah, itu mengenai perubahan. Nah, umat Allah yang berubah, ya, ini umat Allah yang berubah, di mana umat Allah juga harus selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup sama seperti dahulu, karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah, maka gereja pun harus berubah, umat Allah pun harus ikut berubah agar mampu menempati dan bertahan dalam perubahan-perubahan tersebut. Perubahan itu juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, artinya perubahan-perubahan yang memang kita lakukan itu, kita harus mengiyakan, sadar bahwa memang Allah juga turut campur dalam perubahan-perubahan itu, ya. Nah, yang kemudian pembaharuan umat Allah. Pembaharuan artinya yang lama perlu diperbaharui. Dalam kategori umat Allah, ya, yang menjadi pesan-pesan penting yang perlu kita iakan sebagai pesan Tuhan kepada kita, ya, di mana kita harus belajar bagaimana Yosua dalam pasal 24 mengumpulkan para orang-orang Israel di Sikem di saat masa tuanya, ya. Dia mencoba untuk mengingatkan tentang bangsa itu supaya memang tidak terikat dengan suatu kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Saya akan bacakan, ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan mudah sekali berpaling dari Tuhan. Karena itu Yosua mengisahkan kembali perjalanan bangsa itu sejak pertama kali Tuhan memanggil Abraham dan merencanakan pembentukan bangsa Israel, ya. Nah, jadi di saat itu, ya, bangsa Israel menyadari tentang siapa yang akan mereka ikuti, apakah ilah-ilahnya nenek moyang mereka atau Allah yang disembah oleh Yosua sendiri. Maka bangsa Israel waktu itu mengakui dan menyadari bahwa mereka semua akan mengikuti dan menyembah Allah yang disembah oleh Yosua sendiri. Nah, itu suatu bentuk perubahan ataupun pembaharuan, ya. Nah, yang keempat, gereja sebagai umat Allah yang baru.
Gereja sebagai umat Allah yang baru yang terus-menerus mengalami pembaruan. Ya. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther ya memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Dalam ke-95 dalil itu, Luther menuliskan hal-hal yang dianggapnya telah menyimpang yang terjadi dalam gereja. Ya, antara lain penyalahgunaan kekuasaan kepausan, nepotisme, penjualan jabatan, penjualan surat-surat pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Jadi Luther menentang kata-kata daripada John Tetzel, ya, seorang imam Dominikan. Nah, artinya begitu, pembaruan tentang suatu paham ataupun ajaran ataupun suatu kegiatan yang memang menyalahi ataupun tidak lagi sinkron sesuai dengan ajaran Alkitab, itu yang ditentang oleh Martin Luther. Supaya apa? Supaya dengan pembaharuan ini jemaat menyadari bahwa bagaimana Tetzel mengingatkan, seketika jemaat menjatuhkan persembahan ke dalam tempat persembahan itu, di saat tempat persembahan itu berbunyi ada suatu dering daripada persembahan itu, di saat itulah api penyucian dosanya sampai ke surga. Nah, anggapan ini dianggap oleh Martin Luther suatu pandangan yang salah. Nah, kemudian gerakan-gerakan yang lain juga muncul untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan di gereja, ya. Bapak dulu pernah menjelaskan bagaimana aliran-aliran gereja itu dilatar belakangi dengan sudut pandang pemahaman mereka, maka lahirlah berbagai jenis-jenis macam gereja atau denominasi. Nah, kesemuanya itu melakukan suatu pembaharuan, ya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, ya. Kebenaran di dalam Kristus. Nah, siswa kami, bagaimana gereja yang diperbaharui, bagaimana pembaharuan melalui gereja Pentakosta, ya. Nah, setelah muncul gereja Reformed yang menentang 95 dalil, muncullah kembali gerakan pembaharuan melalui gerakan Pentakosta. Ini dimotori oleh gereja Metodis, ya, bukan gereja Pentakosta, ini gereja Metodis, ya, pada tahun 1901, ya. Iya, hal ini muncul di Amerika oleh Agnes Osman, menerima karunia berbahasa roh di Topeka, Kansas. Nah, ini suatu pandangan bahwa mereka menyadari bahwa gerakan dari Pentakostal ini menyadari bahwa mereka memiliki kuasa roh, memiliki suara roh di dalam mereka, dan mempercayai bahwa mereka yang sangat benar. Maka hal ini ditentang oleh Vatikan pada waktu itu. Maka terjadilah pembunuhan yang kepada jemaat-jemaat daripada Metodis pada waktu itu, ya. Dan yang kemudian ini dimaafkan, mohon maaf daripada Paus pada tahun kemudian akibat daripada pembunuhan yang dilakukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya memiliki suara roh. Nah, jadi, di dalam pertemuan berikut, di dalam materi yang berikut, di sini sangat jelas dipaparkan bagaimana dengan pembaharuan yang ada, jelas gereja-gereja yang ada, umat-umat yang ada, itu melakukan suatu pembaharuan secara terus-menerus, ya. Bapak kutip ada semboyan, ya, sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi pada waktu itu, yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformata, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformata, ya, yang artinya gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Nah, kepada siswa kami, pembaharuan diri sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya, ya, supaya apa? Supaya lebih mendekat kepada kebenaran-kebenaran yang diharapkan oleh Alkitab, ya, itu. Nah, jadi artinya
bagaimana Injil itu, bagaimana kabar sukacita itu, bagaimana kabar kebenaran itu menjadi suatu ukuran, barometer kepada jemaat-jemaat yang ada di zaman modern sekarang. Nah, jadi supaya jangan tergilas zaman, supaya jangan hilang kita di masa depan, diambil alih oleh individu yang baru, ya jelas sebagai manusia kita derajat yang lebih tinggi, kita harus mampu ya untuk melakukan suatu pembaharuan diri, khususnya terhadap gereja. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana pembaharuan terus-menerus terjadi dalam gereja. Sampai sekarang ini. Pada sebelumnya, gereja tidak menerima kaum perempuan untuk memimpin dan sudah ada pembaharuan. Dan kemudian ada lagi bagaimana ibadah-ibadah yang dulunya terpatok kepada hukum Taurat Musa sudah dilengkapi pembaharuan oleh Yesus Kristus. Nah, kepada siswa kami, karena gereja terus-menerus menghadapi tantangan yang baru ke depan, ya. Jadi berubah adalah hukum alam. Berubah adalah hukum alam. Ya. Bila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan mati di gilas zaman. Nah, artinya kepada siswa kami, berubah di sini dalam hal positif. Ya. Dalam hal positif, berubah bukan menjadi pemahaman yang berubah, tetapi perubahannya ke arah yang lebih sempurna, ya, yang lebih diharapkan oleh Yesus Kristus kepada kita, ya. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh orang Batak nenek moyang kita dulu, emena masak digagat rusa, dia mana masak imadula. Bukan itu artinya. Di sana akan terjebak kita dalam suatu perbuatan yang salah, yang sudah terbiasa. Nah, itu termasuk seperti yang diingatkan oleh Martin Luther di saat menentang daripada dalil ya yang dibuat oleh Tetzel itu sendiri. Nah, demikian kepada siswa kami materi kita. Supaya apa? Supaya perubahan di dalam diri kita benar-benar menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Itu diingat. Jadi kita harus melakukan pembaharuan diri ya sebagai suatu lembang bahwa kita selalu lebih mendekatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Kiranya pertemuan kita untuk satu semester ini ya bisa membangun iman percaya khususnya kepada para siswa kami, lebih mendekatkan diri dan lebih menyadari tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan Allah. Sekian dan terima kasih.